Halo sahabat RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam acara diskusi titik temu. Ya, diskusi titik temu kali ini kita mengangkat topik Indonesia di tengah krisis dunia. Jadi, apakah Indonesia akan babak belur di tengah krisis yang melanda dunia? Konon di tahun 2023 dunia akan dilanda oleh krisis yang dahsyat, dan pertanyaan pentingnya bagaimana nasib Indonesia? Gitu. Untuk membahas ini telah hadir bersama saya di studio RKN Radio di Jakarta Mas Dirgo Purbo. Apa kabar Mas? Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, ini pakai. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Mas Dirgo ini adalah seorang analis atau dosen geopolitik, energi, security ya. Ya, benar. Nah, lalu kemudian dosen tamu. Mas, konon dunia akan dilanda oleh krisis yang dahsyat. Betul nggak ini? Para ekonom semua memprediksi itu. Waduh, ini terus terang saya bukan ekonom ya, tetapi saya masuknya dari perspektif geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Oh, okay. Kenapa saya masuk dari yang saya sebut 3G ini? Karena kita lihat sekarang bahwa dengan pemberitaan-pemberitaan setiap hari sejak terjadinya perang Rusia terhadap Ukraina, operasi militer khusus, di situ kelihatan sekali bahwa suatu negara yang memiliki sumber daya alam, khususnya contohnya seperti Rusia, itu mempunyai kekuatan leverage yang tinggi terhadap negara-negara terutama yang mengandalkan pasokan dari kebutuhan raw material tersebut. Nah, sekarang sudah makin kelihatan dari mana bahwa negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi sangat besar di Eropa Barat khususnya, mendekat ke musim dingin, ini mengkhawatirkan bagi mereka karena ada ancaman dan udah berkali-kali menghadapi gangguan supply ke negara-negara barat tersebut dari Rusia. Nah, sebenarnya latar belakang, kalau kita lihat ke belakang sekitar 2006, hal ini pernah juga dilakukan oleh Rusia. Oke. Pada waktu itu istilahnya Putin test the water. Ketika musim dingin masuk bulan Januari 2006, Putin mengurangi suplai gasnya. Nah, itu kelepek itu di Eropa. Pada saat itu harga minyak $22 per barrel. Ketika itu dilakukan langsung naik $60. Nah, disitulah Putin melihatkan bahwa Eropa Barat khususnya ini punya ketergantungan dari Rusia untuk pasokan gas alamnya dan juga minyak. Berikutnya, yang aneh dari negara-negara Barat ini justru mereka makin memperluas atau memperlebar ketergantungan pasokan itu dari Rusia. Pertimbangannya apa? Karena faktor apa yang disebut geography proximity. So dia pasanglah pipeline ini yang sekarang kemarin diledakin, bukan meledak atau diledakin lah istilahnya, tapi ada kejadian meledak itu yang ke Jerman. Nah itu kan terganggu pasokannya. Nah suatu negara ketika menghadapi ancaman bahwa pasokan energi atau bahasa Inggrisnya yang saya bilang energy security, ini tentunya akan mengakibatkan nomor satu ke ekonomi. Ini jelas bahwa negara-negara Eropa G7 khususnya
ini menghadapi, saya bilang ini udah kayak apa ya, lehernya sudah digantung di. Jadi sudah kelelep sampai ke leher gitu ya? ya? Sudah kira-kira sampai situ. Karena ya tinggal 2 bulan lagi menghadapi musim dingin. Sekarang yang mempunyai sumber daya alam ini Rusia, jelas-jelas tinggal bermain aja. Kalau masih terus suplai amunisi untuk Ukraine, saya akan kurangin. At the same time, dia juga akan bertindak terus menekan kepentingan atau kehendak dari Putin supaya Ukraine istilahnya menyerah lah untuk tidak melanjutkan agenda kepentingan daripada negara-negara Uni Eropa dan NATO. Ini artinya Mas Purbo mengkonfirmasi bahwa betul kita akan menghadapi krisis global. Jelas kita ini jelas mungkin akan lebih parah keadaannya. Oh gitu. Kenapa sampai? Nah ini begini. Sampai kita separah. lihat dulu bahwa posisi Indonesia saat Bukankah 2 tahun kita di dunia dihantam oleh COVID ini itu sudah sangat terpuruk gitu? Atau lebih terpuruk lagi? Oke, kalau tadi Mas Bastian bilang ke COVID, seluruh dunia Mengalami. kita ibaratkan KO. Karena waktu itu menghadapi lockdown. Ya. Ketika lockdown, semua transportasi darat, laut, udara berhenti. Bahkan waktu itu harga minyak masuk sampai hanya $10. Bahkan minus 10 kalau di tradingnya. Di Amerika itu satu toilet paper sama dengan 1 barrel minyak. Seperti itu. Nah, ketika COVID dicabut, itu mulai kan hidup ekonomi. Kapal semua bergerak, pesawat bergerak, begitu transportasi darat. Tapi utamanya seaborne trade ini yang mengandalkan suplai BBM itu bergerak seluruh dunia 80% dari kebutuhan minyak ini. Nah, begitu lagi menghadapi perkembangan ekonomi dari seluruh dunia setelah pasca COVID, dilalah masuk ada perang Rusia Ukraina yang dimana senjatanya Rusia di samping alutsistanya kekuatan militer teknologi canggih, tetapi yang paling kuat itu namanya oil and gas weapon. Inilah nilai leverage-nya Rusia dalam menghadapi. Jadi sudah diperhitungkan. Dan itu senjata yang jauh lebih strategis daripada. Dan ini lebih mengerikan daripada nuklir. Oke, kalau kita bicara soal tadi ya, kalau kita buat perbandingan efek ekonomi akibat COVID yang melanda seluruh dunia dengan efek ekonomi yang ditimbulkan, maksud saya krisis ekonomi yang ditimbulkan karena perang. Kalau perang ini kan melibatkan 2 negara aja, meskipun negara-negara Eropa dan Amerika itu kena imbasnya, tapi apa separah? Karena kan yang saya tangkap ini seolah-olah lebih parah dari akibat COVID gitu loh Mas. Ya begini, ini kan imbalance. Kita menghadapi suatu pertumbuhan ekonomi yang imbalance. Artinya begini, negara-negara penghasil produsen minyak itu tidak mengalami keparahan. Terutama di Timur Tengah. Nggak ada yang menghadapi krisis. Ya justru dalam situasi seperti sekarang ini kan dia justru dapat benefit. Dapat benefit tinggi, makanya penghasil minyak seperti Rusia, Iran, Venezuela, Arab Saudi, mereka sekarang bersinergi mengatur bagaimana dunia pada ketergantungan mereka. Disitulah mereka punya peran kontrol untuk harga setting minyak. Kontrolnya bukan, saya agak ralat sedikit karena faktor minyak ini harganya ditentukan atas supply dan demand lah intinya. Tetapi kontrol harga ini pengertiannya kontrol produksi. Jadi kalau mereka saling menjaga tingkat produksi nasionalnya, itu otomatis harga sekarang meningkat. Di mana semua negara yang punya
4M atau 4 musim ini kan sangat ketergantungan dengan pasokan energi. Nah, kalau tadi Mas Bastian bilang bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat begini, Indonesia ini saat ini import 1,8 juta barrel per hari. 1,8 juta barrel import, baik crude oil dan byproduct, kombinasi crude oil dan byproduct. Tapi kita samakan harganya dengan harga internasional per unit barrel. Jadi kalau kita matok harga minyak sekarang $100 per barrel, artinya apa? Kita import untuk bayar minyak mentah dan produksi itu 180 juta US dollar per barrel. Secara kualitatif kita analisisnya. Kita harus melihatnya itu, bukan melihatnya secara accounting, oh itu nanti baru ketahuannya belakangan. Tetapi secara rinci, detail per hari, ketergantungan impor kita sehari ini 1,8 juta barrel. Itu 1,8 itu kan kebutuhannya. Importnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kalau dikurangi dengan produk dalam negeri. Produksi dalam negeri kita itu hanya 600.000 barrel per hari. Bukan Hari 850. ini. Bukan 850.000. 600.000 barrel per hari. Menurun dong dari berapa Jauh tahun yang menurun, dan ini sudah diprediksi oleh IPA chart tahun 2004. Per hari ini atau per tahun ini produksi nasional kita memang hanya 600.000 barrel. Dan Anda bisa bayangkan cadangan terbukti kita itu sekarang hanya 2,17 miliar barrel. Itu cadangan terbukti P1 ya. Itu yang kita reken. Kalau P2 selalu kita bilang ada bisa 4 atau 5 miliar, apalagi P3. P3 itu masih resource. Itu selalu dibilang 80, 90 miliar. Potensi. Ya, ya. Itu masih diambang-ambang. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi Mas Purbo, memang yang lagi-lagi pertanyaan saya, seberapa parah krisis ini nanti? Nggak, karena terhadap Indonesia. Dunia enggak, Indonesia? Dunia dulu. Baru nanti kalau dunianya seperti apa. Nah, Indonesia ini kan agak berbeda dengan beberapa negara yang tadi kita sebutkan. Apalagi kalau kita bicara soal Eropa misalnya. Kan karakternya sangat berbeda. Tapi saya mau tanya, dunia ini seberapa menakutkan krisis ini? Baik, makasih. Wah, ini kita bicara geopolitik dunia ya. Dunia, iya. Begini, ketika kita bicara dunia, tentunya kita bicara negara-negara G7 ya, karena mereka lah yang mempunyai kekuatan ekonomi. Begitu juga dengan faktor Cina, Rusia, dan India. India, betul. Dan beberapa kelompok negara di Asia Timur. Tapi intinya kita fokus bicara dunia ini, Amerika lah, sudah kita nggak bisa pungkirin itu. Mereka yang pegang ekonomi dunia. Dan Amerika babak belur nih. Nah, persoalannya sekarang begini, posisi Amerika sendiri, itu Amerika itu punya produksi minyaknya 16 juta barrel per hari. Tetapi importnya itu sampai 8-9 juta barrel per hari. Dari beberapa negara. Jadi Amerika pun mempunyai ketergantungan atas suplai minyak. Untuk memenuhi kebutuhan. Jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Pada saat yang bersamaan, Amerika juga apakah mereka melakukan semacam apa itu namanya stimulus ekonomi terhadap stimulus dalam negeri itu, tetapi kan tidak efektif. Bahkan untuk menutup ekonominya ketergantungan Amerika ini, mereka sampai membuka strategic petroleum reserve-nya. 1 juta barrel per hari. Jadi itu barometer ekonomi. Ini barometer ekonomi. Ini pertama dalam sejarah Amerika. Pertama bukan, itu SPR itu ya beberapa kali. Hanya persoalannya ini sepanjang perang ini sepanjang Rusia perang dengan Ukraina ini, untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya, karena Amerika mengalami shortage kan kemarin, mengakibatkan harga BBM-nya sampai
$7 per gallon. Which is itu suatu record paling tinggi. Itulah menyebabkan inflasi di dalam negerinya. Nah, berapa besar ketergantungan Amerika terhadap minyak? Oh, besar Rusia? sekali. Itu import 400.000 barrel Nah, Amerika. kalau dari Rusia? Besar. Amerika import juga dari Rusia. Oh gitu ya? Ada Ya kan selain minyak kan dia juga impor emas, pupuk, uranium. ah, Semua tergantung. gandum juga. Kan lucunya begini, kebijakan Amerika untuk memberikan sanksi terhadap Rusia. Tapi at the same time, semua negara-negara yang diberi sanksi itu sama Amerika sendiri masih mengandalkan impor dari Rusia. Kenapa? Karena ya faktor murahnya mungkin harga minyak itu yang didapat. Sekarang kalau kita contoh harga minyak Rusia yang dibeli oleh India, waktu harga minyaknya $100, India itu mendapat harga $70 per barrel. Nah, kenapa minyak ini menjadi faktor untuk pertumbuhan ekonomi dan ukuran ekonomi suatu negara? Karena apa yang kita sebut hydrocarbon economy. World economy means pertimbangan daripada mobilisasi minyak dan harga minyak. Jadi kalau sekarang harga minyak lagi tinggi, tentunya yang happy siapa? Negara-negara produsen minyak. Iya. Negara Timur Tengah itu semua. Kita contoh Arab Saudi ya. Arab Saudi itu punya kapasitas produksi 10 juta barrel per hari. Cost per barrelnya untuk menghasilkan minyak itu hanya $10. Jadi Anda bayangkan Kalau harga $100 sekarang. harga $100 sekarang dengan $10 per barrel cost-nya, berarti dia dapat $90 net. Kalau dia kapasitasnya 10 juta kali $90 jadi berapa sehari? Arab Saudi 900 juta US dollar. Ini bukan angka fata morgana. Ini benar, ini ada kalau kita ngitungnya secara breakdown dari cost actualization-nya lah istilahnya, atau kualitatif kuantitatif analisis pendekatan dari situ. Jadi Anda bayangkan Arab Saudi mempunyai kapasitas 10 juta 900 juta net. Oke. Jadi singkatnya, di balik cerita soal krisis global ini ada negara yang happy. Dan memang selalu begitu ya hukumnya ya. Dalam setiap krisis itu pasti ada yang menderita, ada juga yang happy gitu. Nah, itulah karena semua dunia kita hidup manusia ini di planet ini sudah ketergantungan atas minyak 99,9%. Semua kehidupan sehari-hari kita ini semua minyak. Mau bicara untuk karena minyak satu barrel itu 60%, 70% untuk transportasi. Darat, laut, udara. Sisanya untuk petrochemical, sisanya lagi industri listrik 10%-nya, termasuk ya material-material hard material lah, campuran-campuran seperti alumina segala. Jadi krisis yang akan datang ini lebih dipicu oleh energi. Dan energi yang kita maksud ini adalah energi fosil. Minyak, yes. Sekarang bicara medical. Untuk penyembuhan COVID, 90% farmasi ini dari mana? Bahan bakunya LNG, gas alam. Bicara fertilizer, bicara food. Fertilizer itu semuanya dari feedstocknya apa? Gas alam. Nah sekarang kalau kita declare ingin dunia menghendaki 30% untuk mengurangi carbon emission. Yang jadi pertanyaan sekarang kok harga minyaknya malah naik? Kenapa sekarang harga minyak $95 per barrel? Kalau kita setting suatu goal 2030 untuk mengurangi 30%, kita secara gradual kan juga otomatis mengurangi. Tetapi karena faktor ketergantungan manusia ini di seluruh pelosok dunia atas suplai minyak, artinya demand-nya terus. Dan nggak pernah turun, malah nggak pernah meningkat. turun. Dan di mana-mana sekarang makin obvious, makin jelas kasat mata bahwa
Rusia Ukraina ini juga ujung-ujungnya di belakangnya minyak. Jadi di sebelahnya Crimea itu ada cadangan minyak besar yang ditemukan salah satu perusahaan minyak multinasional. Nah ini jadi rebutan. Jadi mau bicara apapun yang kita dengar berita internasional, tadi kalau Mas Batian bilang ekonomi global, ya kita tinggal runut. Kalau misalnya, oh Suriah, ternyata di Suriah minyaknya diambil siapa rebutan? Yang sekarang diambil oleh Amerika. Mau bicara apa? Taiwan sama Cina, atau Cina sama Jepang di perbatasan itu ada satu anjungan minyak udah didirikan. Jadi korelasi antara ekonomi global dengan aspek minyak ini sangat erat. Jadi perang itu juga dekat sekali dengan, Ya sejarah sudah membuktikan. Perang Dunia Pertama minyak, Perang Dunia Kedua minyak. Jerman sama Jepang kan mencari minyak. Jepang masuk ke Asia Tenggara untuk dapetin sumber minyak supaya bisa perang selama 2 tahun. Itu kalkulasi geopolitik, geostrateginya itu Jepang bayangkan menguasai Indonesia, Nusantara waktu itu, kita belum merdeka kan, kawasan Riau, Sumatera Selatan, Cepu, Timur, Tarakan, itu menguasai ladang minyak itu semua, artinya memperkuat pertahanan keamanannya Jepang untuk 2 tahun. Dan begitu juga Jerman. Kenapa mereka masuk ke Rusia, Polandia? Itu semuanya untuk mengamankan pasokan energinya. Nah, tadi kita sudah bicara soal krisis global ya. Jadi sudah digambarkan tadi bahwa ini krisis ini sudah itu pasti akan menimpa negara-negara sebagian besar negara-negara di dunia, meskipun ada beberapa negara yang mendapat keuntungan begitu. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia ini sebagai bagian dari negara-negara yang di dunia. Kalau kita bicara soal kepentingan kita di dalam negeri, ini bagaimana Mas Purbo melihat? Apakah Indonesia selamat dari krisis ini atau kita menjadi salah satu negara yang mendapat keuntungan? Sama seperti negara Timur Tengah misalnya, atau Rusia lah. Di satu sisi yes, di satu sisi juga no. Oh gitu ya. Nah, Okay. karena begini, suatu negara itu mempunyai agenda kepentingan nasionalnya yang kita sebut food and energy security. Okay. Posisi Indonesia sebenarnya itu kita bisa self sufficient dalam konteks food terutama. Karena kondisi geografis alamnya semua menunjang untuk itu. Kita punya lahan semua. Yang menjadi ironis sekarang bahwa Artinya even nanti semua impor di stop, Indonesia tetap hidup gitu. bisa kita survive, tapi at what level? Oke. Nah, sekarang begini, kalau untuk food, kita jangan keseret-seret dengan agenda global bahwa kita ikut masuk dalam konteks krisis. Oke. Karena semuanya food itu kita bisa substitusi ada, dan kita bisa mengupayakan dari dalam negeri secara nasional gerakan ini. Tetapi kalau kita bicara minyak, karena itu yang kebutuhan vital dan strategik daripada suatu negara dan umat manusia untuk survive, ini posisi kita ini udah ketergantungan ini yang berat, 600.000 barrel. Kita ini import dari 18 negara. Bukankah kita ini negara penghasil minyak? Kita bicara saat ini. Tapi waktu bicara tahun 71 sampai 98, kita produksi 1,75 juta barrel per hari. Kebutuhannya? Kebutuhannya waktu itu kita masih di bawah itu 800.000 barrel. Makanya kita anggota OPEC. Oke. Oh, jadi pada saat itu kita dianggap sebagai produsen dan pengekspor minyak. Masuk tahun 2004 itu sudah dinyatakan Indonesia sebagai negara net oil importer. Nah, yang menjadi krusial itu ketika dunia sudah mengakses Indonesia sebagai net oil importer, kita sifatnya masih business as usual. Oke. We don't set up a grand strategy untuk bagaimana mengatasi
ketergantungan import nanti. Nah, Dan akibatnya sekarang kita keseret-seret. Bayangkan kita sekarang import 1,8. Impor 1,8, produksi dalam negeri kita. Kita produksi hanya 600.000 barrel per hari ini. Jadi trennya kalau kita dari tahun, katakanlah dari tahun 2004, trennya menurun terus dong. Terus declining. Jadi declining rate kita itu memang sangat signifikan. Apalagi di satu sisi kita butuh devisa. Jadi total kebutuhan kita sebetulnya per hari itu berapa juta barel? Saya asumsikan konsumsi untuk kebutuhan minyaknya barrelnya per barrel total ya, bisa antara range 2,5-2,6 juta per hari. Itu untuk kebutuhan ekonomi dan pertahanan negara. Harus ingat itu pertahanan. Sudah 2,5. Sementara kemampuan kita baru hanya 600.000 barrel. 600.000 barrel per hari. Jadi ketika kita bicara konsumsi suatu negara, kita juga harus konsideran untuk ekonomi dan pertahanan negara. Jadi impor 1.600. Import 1,8 juta barrel per hari. Nah, ketika harga minyak sekarang $100 atau 95 mendekati $100 lah per barrel. Ini artinya cadangan devisa kita kesedot. Ini yang membuat current account deficit kita. Setiap hari kita mengharus alokasikan untuk oil bills sekitar 180 juta US dollar. Nah, ini biar masyarakat mengerti. Ini kan kita membeli minyak ini kan dalam bentuk dolar ya? Betul. Ya kan, karena impor kan? Betul, impor. Dalam bentuk dolar. Dan suatu negara ketika sudah ketergantungan, dia mau setting US dollar, British pound sterling, euro, itu udah kita nggak punya ada bargaining untuk mengkonversi apakah bayarnya pakai rupiah atau pakai. Nah, katakanlah sekarang dia pakai dolar. Jadi dolar semakin menguat. Jadi devisa kita makin tergerus. Makin double tergerusnya. Jadi itu yang membuat nanti kita ini akan masuk ke Sekarang kita sadar nggak kalau udah $1 itu 15.400. APBN setting 14.350. Artinya apa? Rupiah menghadapi depresiasi hanya pada tahun 2022 ini. Dan satu lagi saya ingin catat bahwa cadangan devisa kita per Januari 2022 itu data dari Bank Indonesia ya, 144,8 miliar US dollar. Cadangan devisa 144,8 miliar. Bapak tahu berapa sekarang cadangan devisa kita? Per September tanggal 30, 130 miliar. Cadangan devisa kita tersedot berapa? 14,2 miliar, sekitar itu. Artinya kekuatan import kita yang tadinya di awal 8 bulan, 9 bulan di Januari, sekarang kita hanya kekuatan untuk importnya 5 bulan. Apakah nanti akhir tahun akan menambah cadangan devisa kita? Jadi kemampuan kita hanya bisa bertahan untuk 5 bulan. Dengan cadangan devisa sekarang, itu di BI Bapak bisa lihat kok, Google, coba aja buka. Sekarang di indikasinya berapa? 5,1 bulan daya tahan importnya. Bulan lalu 6,1. Tapi saya baca itu bos IMF mengatakan dalam situasi ekonomi global ini dalam kondisi gelap, ekonomi Indonesia memberikan cahaya. Dan mereka optimis ini pertumbuhan ekonomi kita ini naik bisa mencapai 5% lebih. Saya agak setengah percaya dengan assessment-nya IMF. Kenapa? Setengah percaya. Setengah percaya. Kenapa? Artinya setengah nggak percaya. Begini, harus kita sendiri yang membuat assessment-nya. Oke. Begini, posisi Indonesia ini dijepit oleh dua kekuatan ekonomi besar. Siapa mereka?
Amerika, Bukan. China. Cina dan India. Nah terus kalau Amerika, Mereka ketergantungan. India itu punya grand strategi namanya Look East Policy. Mereka punya ketergantungan raw material terhadap Indonesia. Jadi berapapun kalau suatu negara sudah mempunyai ketergantungan, sudah mempunyai grand strategi, artinya itu mengandalkan dari Indonesia. Persoalannya kan sekarang bagaimana kita mengatur komoditi apa yang bisa dibutuhkan oleh India at our price, setting our price. Begitu ke Cina. Cina itu 1,4 miliar. They have a grand strategy, look as a south, apa istilahnya tuh, look south. Jadi buffer state daripada Cina itu Indonesia. Mereka tergantung raw materialnya dari Indonesia. berarti kan itu ini dong. Nah, itulah itu powernya seharusnya Indonesia dong. Itulah yang saya bilang tadi setengah ya setengah no. Kalau kita buat suatu assessment bahwa kita tahu kekuatan nasional kita ada di leverage komoditi atas, misalnya Cina raw materialnya apa yang dibutuhkan, nikel, boksit, batu bara. Oke, kita atur ini semua harganya dengan based on our assessment coal-nya, dan bayarnya harus pakai rupiah. Asia Timur lagi, siapa yang tergantung sama Indonesia? Taiwan, Korea Selatan, Jepang. Mereka semua tergantung dari Indonesia karena faktor geografi proximity. Nah tapi kan apakah Indonesia bisa kayak begitu? Misalnya ini bayarnya harus rupiah. Kalau Rusia kan bisa justru dalam situasi perang. Itulah kekuatan yang saya bilang tadi, geopolitical leverage Rusia. Putin sangat menyadari kekuatan ini. Makanya dia harus membuat satu assessment. Kita sekarang kalau sadar bahwa ini negara Asia Timur, semua ketergantungan daripada posisi geografi Indonesia. Khususnya untuk apa? Food and energy and plus hasil tambang. Kita bisa suatu buat assessment, suatu matrix ya, dalam konteks dari misalnya kita buat satu assessment x-axisnya ini geopolitik, geostrategi, geoekonomi. Di y-axisnya kuadran sebelah kanan itu apa? Negara-negaranya yang ketergantungan. Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan. 4 negara Asia Timur ini yang mempunyai kekuatan ekonomi tinggi, mau dia bangun industri 4.0, 5.0, tetap aja kebutuhan raw materialnya ada di Indonesia. Nah, ketika mereka akan melakukan investasi di Indonesia, semua itu tergantung bagaimana kita men-setting klausel kontraknya. Jadi hampir sama, ini waktu era booming minyak. Indonesia pada tahun 71. Konsep kontrak bagi hasil itu yang diadapt oleh seluruh dunia, yang sekarang kita mengabaikan. Itu kuncinya apa? Bahwa ada satu klausel menyatakan bahwa Indonesia itu berhak menentukan penggunaan mata uang yang akan dibayar dalam transaksinya. Bayangkan, jadi kalau minyak kita dibeli dengan rupiah, dengan setting mid rate waktu mau deliverynya itu mid rate BI, kenapa enggak? Itu kan upaya untuk bentuk mengcounter daripada kekuatan dolar. Yang ini kayaknya yang membuat IMF melihat bahwa Indonesia ini nggak parah-parah amat, justru ada harapan di situ. Tapi nanti kita akan bahas. Jadi tadi membaca pernyataan bos IMF tadi, ya memberi dia memberi cahaya dalam kegelap ekonomi Indonesia. Jadi tadi sudah diuraikan plus minusnya dari pernyataan itu, dan ternyata memang Indonesia ini kalau dikelola dengan benar ada banyak potensi yang bisa dijadikan. Tapi tadi ada yang tertahan itu. Mau ngomong apa tadi? Baik, saya juga jadi lupa. Saking keenakan kopinya itu. Jadi begini, kita mempunyai nilai-nilai geoekonomi yang sangat tinggi karena kita dijepit oleh 2 kekuatan ekonomi Asia besar. Itu patokan saya. Kalau dalam kajian beberapa strategi. Jadi India dan China.
Sekarang kita lihat bahwa posisi geografis kita sering mengatakan kita mendapat keuntungan di antara dua benua dan dua samudra. Nah, ini Tapi apa benefitnya Oke, gitu loh? sebelum lanjut jelas soal itu, saya ingin dulu konfirmasi dulu satu hal. Sekarang ini antara Rusia, China, dan India ini sudah ada kerjasama segitiga ini. Betul. Artinya apa itu? Ini tiga negara raksasa, Betul. jumlah penduduknya paling besar, gitu ya, potensi ekonominya juga besar. Nah, kalau tiga-tiganya udah kerjasama, apa artinya bagi ekonomi global? Itulah sekarang kita ingin masuk ke situ tadi. Oh. Jadi kalau ngelihat ke situ kita lihat BRIC. Siapa itu BRIC? Brasil, Rusia, India, China, South Africa. Semua negara ini mempunyai kekuatan sumber daya alam. Ya kan? Dan bahkan mereka akan merekrut anggota baru. Siapa? Iran, Argentina. Kalau nggak salah Venezuela juga mau diajak. Bahkan Arab Saudi. Jadi Anda bisa bayangkan semua negara nanti yang mempunyai kekuatan cadangan minyak besar ini bersatu. Sementara yang dihadapi oleh siapa mereka ini? G7. Eropa, Amerika, Kanada, Australia. Tetapi mereka mempunyai ketergantungan atas sumber daya minyak. Nah, disitulah nanti potensi kekuatan global ini kecenderungannya akan bergeser ke mereka. Nah, kita harus ambil contoh kebijakan luar negerinya India. India itu masuk dalam Indo-Pasifik. Konteks keamanan dalam konteks Asia Pasifik ya. Indo-Pasifik itu kan Jepang, Australia, Amerika, India. Tapi at the same time, India itu juga masuk dalam lingkaran Rusia, Cina. Jadi India dilobi supaya tidak beli minyaknya Rusia karena dianggap nanti mensupport perangnya Rusia terhadap Ukraina. Tetapi dia nggak peduli. Ini demi kepentingan nasional. Demi mengamankan cadangan devisanya mereka untuk membeli minyak yang sudah ketergantungan pada harga diskon dari internasional. Atau ini bagian dari strategi membangun relasi strategis yang baru. Sebenarnya enggak. Rusia sama India itu kan udah punya hubungan baik dari dulu. Sejarah sudah punya catatan dalam hal ini. Tapi kan India sama Amerika juga sangat mesra. Justru sekarang Amerika mendekatin India untuk mengkonten China di kawasan Indian Ocean. Karena itulah titik lemahnya China, ketergantungan jalur seaborne trade-nya. Jalur minyaknya dari Timur Tengah 80% lewat situ, begitu juga untuk ekspornya. Jadi krusial daripada seaborne trade-nya China itu Indian Ocean. Salah satunya juga di Selat Malaka kita. Ya, oke. Saya mau singgung sedikit soal ini dari negara-negara yang disebutkan tadi itu membangun mitra strategis karena negara-negara itu punya potensi, terutama misalnya kita bicara soal energi minyak. Tapi masalahnya ini negara-negara ini dilirik sebelah mata oleh G7 itu, negara G7. Karena ini rata-rata negara-negara ini di dalam negerinya itu cara mengelolanya itu masih belum bagus gitu. Ini bagaimana? Yang dimaksud siapa ini negara ininya? Katakanlah G7 tadi kan beberapa negara yang di luar yang tadi membangun BRICS tadi itu, ya kan? Tapi kan masih dilirik sebelah mata sama negara G7 karena dilihat lo gaya-gaya kalian punya potensi bagus, tapi kita ngertilah negara kalian dikelola dengan nggak jelas kayak begitu. Betul. Indonesia contohnya negara kaya minyak, tapi kan kita impor juga. Kan masalahnya salah kelola. Ini kita harus kembali bahwa kita harus setting suatu grand strategi untuk bagaimana kembalikan agenda kepentingan nasional kita untuk kita bisa survive. Terutama dengan faktor food dan energi. Ini sudah kita nggak bisa mengelak dari situ. Jadi kalau kita food seharusnya tidak boleh import dari awal, kita swasembada,
semua komponen dari apa yang disebut food, apakah itu livestocknya, apa itu, kita canangkanlah, sepakat secara nasional, apapun cost-nya kita tidak boleh impor. Oke. Itu Nah, kita bicara food. Food. Nah, bicara energi, kita harus sekarang melihat bahwa jangan kita korban daripada suatu minyak udah nggak dibutuhkan lagi. Loh, tapi kenyataannya sekarang Ya, kalau kita bicara jangka pendek, ya mau faktanya bicara hari ini jangka pendek, jangka menengah, jangka jauh, long term 2060 udah zero. itu targetnya. Tapi sekarang 2030 Indonesia sudah dinyatakan zero barrel. 2030, which is 8 tahun dari sekarang. Nah, kenyataannya, faktanya, di belahan dunia luar, negara-negara itu masih berupaya berebutan ladang minyak yang besar. Nggak ada satupun negara yang ribut sekarang ini bukan karena faktor minyak. Nggak ada itu. Nah, bagaimana Indonesia ke depannya? Saya rasa kita harus mengatur bagaimana kekuatan moneter kita dulu. Nah, ini kita ngomong Indonesia ke depan. Tadi bicara soal itu, ada yang mengatakan sebetulnya Indonesia ini sudah menyerahkan dirinya kepada asing. Itu sejak tahun 67. Di mana itu undang-undangnya itu sudah menyerahkan diri untuk pengelolaan itu oleh asing. Dengan adanya PMA itu. Ya. PMA itu. Oke, itu kita harus terima secara faktual bahwa memang setelah Perang Dingin berakhir, dan itu kan Amerika itu jelas Amerika menghendaki foothold di Indonesia atas sumber daya alamnya, terutama minyak. Karena waktu itu kita masih mempunyai potensi sangat besar. Nah, makanya waktu itu Indonesia beberapa investor minyak pada berebutan kan Indonesia, Conoco, Caltex, Chevron, Unocal, terus termasuk juga tambang minyak, tambang emas, belum perusahaan-perusahaan asing Kanada seperti Australia dan lain sebagainya. Di situ memperlihatkan bahwa posisi Indonesia yang begitu dekat dengan negara end user, khususnya Asia Timur, itu membuat atraktif mereka untuk masuk ke Indonesia. Makanya dia setting aturan mainnya sesuai selera mereka. Persoalannya kita waktu itu tidak berdaya karena apa? Kita membutuhkan. Nah, sekarang kita ini udah dalam posisi mempunyai leverage. Contohnya bagus lah, yang ada industri nikel sekarang sampai dari hulu sampai hilir kita yang kuasain. Saya sepakat dengan itu. Tetapi kita juga harus melihat corporate tax-nya, begitu juga tenaga kerja kita. Kita harus mempunyai bargaining kepada investor. Investor kan kuncinya tuh memberikan finance sama teknologi. Tetapi the rest, semacam sumber daya manusianya, utamanya itu harus dari bangsa kita sendiri. Nah ya ini saya pengen sebetulnya banyak yang mau kita bahas sebetulnya dari ini ya. Kalau kita bicara soal nikel aja, itu menarik luar biasa. Karena di balik yang kita bicara tadi, itu semua produknya sudah dibuat di Indonesia gitu ya. Dan itu kita bangga. Tapi coba dilihat lebih dalam, siapa sebetulnya mereka itu. Nah, itulah yang saya bilang. Kita kembali kepada semua bicara industri tambang, baik itu minyak dan gas ataupun tambang umum lainnya, panglimanya itu kontraknya. Jadi kalau kontraknya kita mengadopsi daripada kontrak bagi hasil seperti konsep minyak dulu, which is ini diakuin di seluruh dunia, itu kita akan jelas bisa sejahtera. Jadi kuncinya investor datang ke Indonesia, Indonesia itu target untuk industri tambang umum. Karena kita bicara nanti industri 4.0 ini, 5.0, 6.0 semua ada di Indonesia kok. Rare earth, terus titanium, apalagi lah semua itu. Nah, yang persoalan kita sudah setting aturan mainnya belum? Kalau kita belum, ya kita kalah sama negara tetangga. Contohnya Vietnam. Betul. Even kalau kita mau melangkah beralih dari energi fosil ke listrik, ya, ini bahan ininya juga semua ada di Indonesia. Artinya kita sebetulnya siap dalam semua
situasi. Ya, listrik itu, industri listrik itu kan hanya sebagian kecil daripada spektrum industri transportation. Apakah nanti pengangkutan kapal juga pakai listrik? Kan enggak. Apakah industri pesawat terbang, apakah industri pertahanan pakai listrik? Kan enggak. Belum ada itu. Jadi apapun kita mengutamakan industri minyaknya dulu untuk ditingkatkan, tapi juga pada saat yang bersamaan mengurangin ketergantungan minyaknya itu, dan kita bisa optimum terhadap minyaknya, tetapi pada saat yang bersamaan juga mengembangkan industri energi listrik, khususnya untuk transportasi darat. Sebenarnya kan listrik ini electric vehicle aja kan? Iya kan? Hanya untuk mengurangi untuk transportasi darat. Tetapi kalau untuk angkutan yang tonnage-nya besar, apakah bisa truk itu nanti mengangkut bertonton dengan tenaga listrik? Saya belum tahu itu. Terus terang itu. Begitu Kapal juga laut, pesawat. begitu juga industri pertahanan. Tank-tank ini apa pakai listrik? Kan tetap masih mengandalkan energi fosil. Nah, kita bicara hal yang sangat besar. Pertanyaannya, ini untuk jangka pendek. Tadi produksi minyak kita cuma 650.000 barel. 600.000 barel per hari. Barel per hari. Sementara kebutuhannya realnya sudah 2,5 juta barel per hari. Nah, gimana caranya supaya kita bisa paling tidak memenuhi kebutuhan kita sendiri? Apakah menurut Bung bisa mengejar ketertinggalan itu atau gimana? Ya, yang saya tahu pemerintah itu mempunyai setting goal akan produksi nasional kita akan dibalikin ke 1 juta barel per hari. Tetapi saya rasa akan sulit kalau kita tidak menyadari kekuatan atau potensi ladang-ladang minyak kita yang sekarang masih banyak belum dikembangkan dalam stage yang bukan green ya eksplorasi, tapi yang sudah lapangan ladang tua itu bisa ditingkatkan lagi dengan teknologi enhanced oil recovery. Konon itu ada ribuan. Banyak. BUMD itu kita harus setting bahwa kita dalam situasi panik. Indonesia ini terus terang saya selalu berkali-kali sejak berapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini selalu bilang energy security Indonesia ini dalam ruangan ICU. Kita harus sadar bahwa ketergantungan itu mengakibatkan Indonesia ini tidak berdaulat, dan membuat faktor APBN kita ini current account deficit. Oke. Nah, ini nanti kita bahas. Saya ingin membahas setelah break yang satu ini. Saya ingin membahas 2 hal. Yang pertama, gimana caranya meningkatkan produksi kita nasional. Karena target 1 juta menurut saya bukan target yang luar biasa mewahnya, ya kan cuma 350.000 mengejar itu per hari, iya kan? Ya kan, sementara kan lubang sumur-sumur kita kan ada ribuan kan. Lalu kemudian yang kedua, apa yang salah gitu dengan pengusaha-pengusaha kita sampai orang kok kayak meninggalkan itu semua kan? Kita ini sudah tidak terasa sudah di penghujungnya, Mas Edi ya. Sudah di penghujung acara, padahal kami cuma berdua ini. Kalau bertiga mungkin lebih nggak terasa lagi. Tapi ini tandanya memang topik ini masih perlu dibahas kembali, karena masih banyak yang ingin kita gali. Nah, seperti janji saya tadi, produksi kita tinggal 650.000 barel. 600.000 barel per hari. Ya, bukan 650.000 barel. 600.000 barel per hari, tapi APBN di set 700.000. Dari situ aja kita sudah defisit produksinya. Oh gitu. Per hari. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat tren produksi kita itu terus menurun? Faktor negligence saja. Padahal kan tadi potensi kan berapa miliar tadi disebutkan. P1 2,5 miliar, P2 itu P1 yang sudah dari produksi operasi produksi minyak. P2-nya itu masih ada 3 miliar.
Nah, Jadi yang kedua ini yang dalam rasio program pengeboran eksplorasi itu masih 50-50. Jadi ada kemungkinan untuk ketemu. Dan itu masih ada dalam satu struktur geologi yang kandungan reservoir minyaknya masih ada. berarti sumur tua ini masuk di P1. P1 antara P1 P2, bisa dibilang P2 lah. Oh, P2 ya. Karena mereka secara natural decline sudah mengalami field economic limit. Artinya dalam komersial ekonominya sudah tidak tidak ekonomis. Tetapi sekarang seandainya ada sumur-sumur tua itu kita tingkatkan produksinya lagi dengan beberapa teknologi yang ada, itu masih bisa. Ya, konon kan begini. Sumur-sumur tua itu kenapa dibilang produksinya sudah tidak ekonomis lagi? Karena sebetulnya tidak menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk Sekarang banyak aplikasi teknologi dan begitu juga chemical yang bisa membantu untuk meningkatkan produksinya. Persoalannya sekarang, adakah willingness kita untuk menganggap Indonesia dalam keadaan situasi yang gawat darurat energi security, menyadari bahwa kita satu-satunya untuk menanggulangin darurat ini kita harus sepakat. Kita harus bersepakat secara nasional. Oke, misalnya faktor energi security ada di tangan presiden. Oke, selama ini gimana? Nah kan ada hierarki birokrasinya, ada di bawah SKK Migas, ada Menteri SDM. Jadi energy security ini langsung di bawah presiden, bahwa saya akan meningkatkan semua produksi minyak ladang tua untuk akhir tahun 2023 misalnya harus 1 juta barrel. Waduh, berebut semuanya kan orang. Kelebihan Jokowi itu kan sebetulnya di situ. Saya mau kereta cepat Jakarta Bandung harus jadi, apapun caranya harus jadi. Betul. Nah, kenapa minyak ini nggak dibuat begitu? Ya kalau beliau punya tekad nasional, Ya. kita harus kritikin beliau bahwa Sebagai pengamat perminyakan, kenapa ini Pak Jokowi sudah berapa? kita harus sampaikan ke beliau, Pak, ini dapat di ICU. Oke, artinya diskusi ini itu merekomendasikan kepada pemerintah sekarang kita ICU. Dalam keadaan ICU, Bapak sebagai kepala dokter ini untuk meningkatkan produksi nasional kita. Apapun caranya harus 1 juta. Harus. Itu ladang minyak di bekas Chevron di Riau. Yang telah diserahkan ke Pertamina sekarang dikelola. Itu kan masih bisa ditingkatkan. Persis. Belum yang dari Total. Itu kualitas minyaknya hebat sekali itu. Belum di beberapa daerah di BUMD yang telah diserahkan ke BUMD nasional. Dan menurut Mas Purbo bisa. Bisa, kita bisa. Bukan sesuatu yang Karena faktor risikonya bukan 90%. Tetapi kalau udah P2 itu faktor risikonya 50-50. Dan bahkan kalau sumur tua faktor risikonya ada risiko. nggak ada risiko ya. Nggak ada risiko. Oke. Nah, Kita harus lihat bahwa ini sekarang harga minyak kan $100 per barrel. Nah, yang paham betul dalam dunia perminyakan, apa hambatan Pertamina selama ini? Saya rasa nggak ada hambatannya kalau punya tekad nasional untuk meningkatkan produksinya. Berarti Nggak ada sama sekali. berarti semua. Pertamina ini terlalu ini dong, Nina Bobo dong dengan. Saya rasa ya mereka sekarang mempunyai cadangan minyak yang begitu besar di Riau, itu harus segera ditingkatkan. Oke, selain persoalan teknis, ada nggak persoalan non teknis? Misalnya begini, ngapain saya capek-capek untuk memproduksi sendiri? Ya kan? Ya kan lebih mudah saya ini aja dong, impor aja dong. Ya inilah anekdot yang selalu berkembang bahwa kalau Mas Bastian tahu mengelola ladang minyak itu gurihnya di mana, yang tadi saya bilang, kalau cost per barrelnya $10, harga minyak sekarang $100, jadi berapa Anda dapat keuntungan satu hari per barrelnya? $90 per barrel. Kalau you punya produksi 100 barrel aja, kali $90, berapa sehari dapat? $9.000. $9.000. Satu sumur, Anda punya 10 sumur, 90.000. Ya, ini sehari loh ya. Sehari. Ini hitungan real, bukan fata morgana. Kenapa Pertamina tidak memilih itu? Ya saya tanya, Pertamina kan ada hierarki birokrasinya itu di situ.
Tapi Coba kalau oke, ini tadi kalau dipahamin, industri minyak itu kan vertical integration dari hulu ke hilir. Siapa yang kontrol hilir itu? Siapa yang kontrol hulu itu berarti kontrol hilir. oke, sekarang kita berhitung. Kalau produksi sendiri, tadi katakanlah cost produksinya $10 per Kita barrel. bilang gini aja deh. Sekarang karena sumur tua, kondisinya sudah perlu di-upgrade, jadi cost per barrel itu 15 lah. $20 lah per barrel. $20, masih ada untung $80. Lah, $70 per barrel. Itu berarti 30. Ya, Nah, kalau impor, keuntungannya komisinya. oke. Dia duduk dalam AC, duduk modal fax, modal WA doang, tapi dapat komisi $1 per barrel. Tapi kan komisi itu nggak ke negara dong. Kalau komisi ya bicara di luar, tapi kalau physically ada perhitungannya tersendiri. Oke. Jadi ada juga pengaruh ini sebetulnya. Ya. Ini urusan komisi sebetulnya. Saya agak gimana? Saya juga dulu pernah ngalamin untuk sebagai pedagang minyak. Kita tahu gimana, gimana gurihnya. Tetapi lebih gurih sebenarnya kalau kita produksi sendiri. Karena ini minyak ada di bumi kita sendiri. Selain lebih Dan gurih, yang lebih enjoy itu loh. Yang nikmat itu ya, yang kita harus pahamin. Generasi penerus kita itu punya dua pilihan. Kok eyang-eyang kita memberikan warisan residunya aja minyak. Tapi di satu sisi kalau kita bisa meningkatkan, kita mendapatkan satu warisan yang besar. Legacy lah kepada generasi berikutnya. Kan bangga kita juga. Betul. Makanya itu kita canangkan produksi nasional, kekuatan nasional kita. Ya, dan begini, ini kan legasi itu akan dicatat oleh anak cucu kita, terutama kepada orang-orang yang ahli perminyakan ini, Jelas lah. pada pengamat perminyakan. Jadi mereka yang disalahkan kalau Pasti. Anda bisa bayangkan cucu Anda baca, loh, udah tahu produksi minyaknya menurun terus. Menurun. Kenapa nggak ada upaya ada upaya peningkatan? untuk peningkatan. Oke. Nah, makanya kita ketimbang memikirkan import dengan commission fee-nya itu, lebih baik kita membangun suatu kekuatan nasional untuk menginventarisasi semua ladang-ladang di tua ini yang di beberapa daerah untuk ditingkatkan. Oke. Nah, kita ini waktu kita tinggal beberapa menit, tinggal 3 menit lagi. Nah, kalau saya menangkap dari keseluruhan diskusi kita tadi, krisis yang dianggap serem, krisis global ini, faktor utama itu adalah energi. Nah, tapi dari penjelasan Mas Purbo tadi, sebetulnya Indonesia ini nggak serem-serem amat, karena kita punya potensi itu. Nah, bagaimana Anda membuat closing statement bahwa situasi kita ini seperti apa, dan apa yang mesti kita lakukan untuk keluar dari krisis itu? Nomor satu, kita harus setting strategi nasional. Bagaimana menghadapi suatu potensi ancaman ekonomi yang katanya mereka nih versi mereka kita menghadapi blackout pada 2003. Sekarang kalau kita mempunyai suatu strategi nasional, utamanya meningkatkan potensi ekonomi kita tersendiri dengan menggunakan mata uang rupiah, itu tentu akan kita bisa survive. Kita ambil simple satu aja. Kita tahu ada punya GPN, debit card kan tahu? Gerakan Pembayaran Nasional pakai rupiah. Bagaimana kita 270 juta penduduk Indonesia menggunakan GPN? Berapa rupiah kita yang bisa banyak? Kita tidak menggunakan kartu debit. Saya nggak mau bilang apanya, tapi kita memprioritaskan itu. Semua transaksi pakai rupiah. Dalam bentuk rupiah. Itu satu. Kedua, transaksi semua komoditi di dalam rumah perkarangan kita sekalian. Ini filosofi yang saya ambil dari Pangeran Jenderal Besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kalau potensi sumber daya alam kita, produksinya menggunakan mata uang rupiah dengan transaksi pakai rupiah, itu akan membangun kekuatan nilai rupiah kita tersendiri terhadap mata uang asing. Acuannya gampang kok. Kalau kita mau beli minyak, mid rate aja BI. Transaksi bulan depan, kita lihat mid rate-nya berapa, lu bayar pakai rupiah, masukin semua itu di bank BUMN. Kita punya timah.
kita punya batu bara, kita punya emas. Anda bisa bayangkan kekuatan nasional ini kalau kita sinergikan, kita kolaborasikan, kita setting dalam kontrak rupiah. Oke. Saya rasa itu kita tidak Lalu kurangi cadangan devisa kita tidak tergerus sampai 14 miliar loh setahun ini. Dan kurangi Hanya untuk menjembatanin, mengintervensi potensi kelemahan rupiah di pasar uang. dan itu kurangi impor minyak. Otomatis kalau kita membangun kekuatan strategi nasional dengan strategi yang pada saat bersamaan dengan ketergantungan minyak dari misalnya transportasi darat dengan listrik, itu import akan berkurang, khususnya byproduct ya. Karena kalau byproduct itu harganya di atas harga crude oil. Oke, nah sekarang begini, orang yang paling bertanggung jawab terhadap krisis yang melanda Indonesia ini kan Presiden. Betul. Apa pesan Mas Purbo untuk Presiden Jokowi? Ya beliau harus men-setting strategi nasional untuk mengcounter kepentingan nasional kita. Yang paling pendek apa yang harus Paling pendek, dilakukan? angkat semua nilai-nilai ekonomi nasional kita secara drastis. Misalnya? Ya itulah saya bilang pakai rupiah aja, simple. Oh gitu. Coba Anda pakai, sekarang kita cek semua pada debit cardnya pakai apa? Tapi Ada nggak Anda sendiri belum tentu punya GPN? belum. Nah, Ya, karena ya, kita belum dapat kampanye soal itu. Jadi kita tapi nggak tahu. sekarang coba Anda bayar parkir udah pakai GPN, di mana-mana GPN. Dan saya masih ingat bahwa sekarang semua hotel udah bayar harus pakai rupiah. Ini strategi nasional bagus itu. Oke, khusus untuk meningkatkan produksi minyak, apa yang harus dilakukan oleh Presiden? Ya Presiden harus mengambil sikap kayak kemarin manggil seluruh polisi, Kapolres, Kapolda, supaya bagaimana tingkatkan upaya penegakan hukum, Kaptibmas dan berbagai pesan-pesan khususnya. Nah, kalau dalam hal minyak, apa salahnya beliau? Oke, dalam ini saya ambil komando. Pertamina harus melakukan ini gitu ya. Ya bukan Pertamina aja, semua elemen, semua komando. Kan ada ahli geologi, ada geoscience, ada ahli-ahli minyak dari, kita punya ahli minyak dari ITB. Bahkan ahli-ahli minyak kita sekarang banyak di perusahaan minyak asing. Oke, kita sekarang canangkan 2023 harus 1 juta barrel. Kita bukan omong kosong, bikin program terukur. Dan saya pantau setiap bulan. Kok setiap bulan? Setiap hari. Oh, iya, pantau setiap hari. Ya, betul. Oke. Terima kasih. Karena ini bicara vital dan strategi. Iya, betul. Oke. Jadi harus Setiap ditetapkan. hari ada di window big Dan screen. semua udah pakai teknologi, jadi setiap hari bisa ada terkontrol. beliau selalu melihat bahwa produksi nasional kita dari ladang-ladang minyak Indonesia ini berapa dan berapa yang akan bisa ditingkatkan. Kalau Itulah dalam waktu namanya. 1 minggu nggak meningkat, copot. Ya kalau nggak Pertamina. seminggu jadi Ya kan? gantilah. Ya kan? Menteri nggak beres, copot. Jangan terlalu drastis seminggu lah, kasih waktu dulu lah. Karena bicara minyak itu bicara sedikit ada short term, mid term, long term strategi. Oh gitu. Oke. Ya. Oke. Tidak terasa diskusi kita ini harus berakhir dan ternyata krisis memang akan melanda dunia, tapi Indonesia masih punya optimisme untuk bisa keluar dari krisis itu. Betul. Dan itu tergantung bagaimana Presiden meletakkan kebijakan yang betul-betul tegas untuk mengatasi krisis itu. Nah, akhirnya saya Sebastian Salang mengucapkan banyak terima kasih dan juga produser Edi Koko bersama Mas Christian dan Sada, tim teknis kita mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam diskusi titik temu berikutnya.